Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Fokus Bongkar Kisah. Semoga para sahabat diberikan kesehatan, panjang umur, dan penuh keberkahan. Kali ini saya akan bercerita tentang sang jawara Betawi yang soleh dan alim, dan yang menyamar sebagai tukang rujak bebek. Kisah nyata ini diceritakan oleh empi saya yang bernama Siti Maisaro. Simak terus dan jangan lupa subscribe, like, and share. Dahulu ada seorang jawara Betawi yang amat soleh dan alim, dan juga mengaji setiap habis maghrib. Sang jawara itu mengajar anak-anak untuk mengaji tanpa dibayar atau dikasih uang, dan dia tidak bakal mau siapapun yang ingin mengaji. Sang jawara ini menerima. Kisah nyata ini terjadi sekitar tahun 1915. Singkat cerita, suatu hari datanglah jawara-jawara dari berbagai daerah di kota Betawi ini. Namun ada beberapa jawara singgah di Betawi atau di Jakarta yang sekarang ini, dan si jawara dari daerah luar Jakarta rupanya ingin menguasai kampung, karena jawara tersebut tidak tahu bahwa di kampung ini juga ada seorang jawara yang alim dan soleh. Dan ketika itu juga jawara-jawara itu membuka persilatan, namun yang menjadi muridnya kebanyakan bukan dari penduduk asli. Dan jawara tersebut mempunyai ilmu yang sangat tinggi, dan dia berani membuka persilatan di kampung Betawi ini. Si jawara dari luar daerah ini awalnya tidak bikin onmar atau gaduh, namun sejak kedatangan teman-temannya, si jawara ini berubah total karena mungkin dipengaruhi oleh kawan-kawannya. Mulailah jawara dan kawan-kawannya membuat kerusakan dan menindas penduduk kampung itu. Satu persatu murid-muridnya keluar dan hanya tinggal beberapa orang saja. Namun hal itu terdengar oleh jawara Betawi. Suatu ketika sang jawara Betawi ini melihat jawara tersebut semakin menjadi-jadi dan akhlak dan kelakuannya. Lantas sang jawara Betawi ini akhirnya turun juga. Sang jawara Betawi ini berpura-pura menjual rujak bebek dengan alat dipikulnya. Dan suatu ketika jawara dari luar daerah Betawi ini sedang meminta pajak pada seorang penduduk yang memang setiap tahunnya penduduk tersebut harus membayar pajak. Kemudian sang jawara Betawi itu melewati dengan wajah menunduk, namun tiba-tiba beberapa anak buahnya jawara tersebut memberhentikannya untuk meminta rujak bebek yang dijual oleh sang jawara Betawi. Sang jawara kemudian berhenti dan duduk dengan jengkok kayunya dan berkata, "Abang mau beli rujak, Bang? Boleh, Ane akan buatin." Dan sang jawara Betawi tersebut membuatkan rujak. Kemudian setelah itu anak buah jawara memakannya rujak tersebut. Namun anak buah jawara keenakan dengan rujak sang jawara Betawi itu, dan akhirnya meminta dibuatkan lagi. Lantas apa yang dikatakan sang jawara Betawi itu? "Bang, Ane mohon maaf Bang ya, rujaknya sudah habis Bang, gimana?" Namun anak buah jawara itu memaksa sang jawara Betawi untuk mencari buah
untuk dibuatkan rujak lagi. Lantas sang jawara Betawi berkata, "Ani mohon maaf bang, waktunya sudah sore bang, besok aja bang Ani buatin." Dan anak buah jawara tersebut malah marah-marah sambil menendangi dan merusak dagangannya. Kemudian anak buah jawara berkata, "Gue nggak mau tahu, lu harus buatin rujak sekarang." "Maaf bang, Ani nggak bisa, sudah sore." Namun apa yang terjadi? Anak buah sang jawara tersebut menampar pipi sang jawara Betawi, dan lantas sang jawara Betawi menangkis dengan tangkisan yang sangat tepat. Kemudian sang jawara Betawi langsung menekuk dan akhirnya jatuh dan tangannya patah. Anak buah jawara tersebut berkata, "Lu bang, tunggu pembalasan gua akan bilang sama guru gua." Dan ketika itu memang sang guru si jawara dari luar tersebut sudah kembali ke rumahnya. Terdengarlah di kampung tersebut bahwa anak buah jawara itu dikalahkan oleh sang jawara Betawi yang berpura-pura menjadi tukang rujak. Dengan rasa malu dan amat terpukul dengan kejadian itu, namun sialnya si jawara tersebut mendatangi si tukang rujak alias sang jawara Betawi. Dan ketika itu sang jawara Betawi sedang sholat zuhur. Kemudian selesai sholat, dia mendengar jawara berteriak-teriak, "Mana tukang rujak? Mana tukang rujak yang matain tangan anak buah gua? Dia sudah bosan hidup kali." Kemudian sang jawara Betawi keluar dari musola kecil dengan wajah yang tenang dan berkata, "Maaf bang, kalau boleh tahu, memang itu anak buah abang yang tangannya patah." "Sebelumnya Ani minta maaf bang." Jawara tersebut berkata, "Lu jangan banyak bacot." Dan jawara langsung menyerang sang jawara Betawi dengan satu jurusan. Namun sang jawara Betawi dengan tenang dan santai mengelak pukulan dan tendangan si jawara itu. Sang jawara itu berkata, "Lu tukang rujak, kalau emang lu ilmu lu tinggi, gua tunggu lu nanti habis asar di dekat sawah, kita selesaikan." Dan sang jawara Betawi hanya tersenyum dan berkata, "Ente dari luar Betawi, ente sudah membuat kerusakan di kampung Betawi ini. Apakah ente sadar? Kalau memang mau ente begitu, baiklah, ente jual, Ane beli." Setelah sholat asar, sang jawara Betawi memenuhi janjinya kepada jawara tersebut. Jawara sudah menunggu di dekat sawah, dan disitulah terjadi perkelahian antara sang jawara Betawi dengan jawara luar. Dua jawara tersebut bertarung dengan mengadu ilmu dengan kesaktian masing-masing. Dan datanglah azan maghrib, maka pertarungan tersebut dihentikan. Sang jawara Betawi mengerjakan sholat terlebih dahulu dan selesai, kemudian melanjutkannya. Dan kemudian terus-menerus dilakukan sampai 3 hari 3 malam pertarungan itu. Sekitar menjelang azan subuh, jawara dari luar tersebut kalah, akhirnya jatuh dan tidak berdaya dengan jawara Betawi. Namun akhirnya jawara tersebut dibawa oleh anak buahnya, dan kemudian jawara itu berkata kepada anak buahnya, "Bawa gua ke kampung gua." Hingga dibawalah jawara ke kampungnya, dan di dalam perjalanan jawara tersebut menghembuskan napas yang terakhir alias mati. Sahabat, janganlah tidak menghormati dan tidak mempunyai akhlak di kampung orang. Berbuatlah baik dimanapun kita berada. Semoga kisah nyata ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.